Halo Bedikers. Aksi penculikan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres baru-baru ini bikin geger jagat maya. Akibat aksi kejahatan tersebut, seorang warga sipil harus kehilangan nyawa usai dianiaya. Bahkan sebelumnya sejumlah saksi dan bukti yang ditemukan juga menunjukkan bahwa pelaku sempat meminta uang tebusan hingga puluhan juta rupiah. Lantas bagaimana informasi selengkapnya tentang kasus penculikan ini, serta siapakah sosok pelaku yang berasal dari satuan Pas Pampres tersebut? Mari kita bongkar. Sosok korban dalam kasus ini adalah seorang warga asal Aceh yang bernama Imam Mashkur, yang meregang nyawa usai diculik dan dianiaya anggota Pas Pampres yang bernama Praka Rizwandi Malik. Ia melakukan aksi kejinya bersama dua anggota TNI yang lain. Diketahui kedua anggota TNI itu masing-masing bertugas di Kesatuan Direktorat Topografi TNI AD dan anggota Kodam Iskandar Muda Banda Aceh. Dirangkum dari beberapa sumber, kejadian ini bermula pada tanggal 12 Agustus 2023. Saat itu, Imam Mashkur diculik oleh Praka Rizwandi Malik bersama dua rekannya di kawasan Rempoa, Ciputa Timur. Mereka membawa korban dengan menggunakan mobil. Korban tampak dibawa paksa ketika dimasukkan ke kendaraan. Selang beberapa jam kemudian, sekitar pukul 7 malam, Imam menghubungi sepupunya, Said Sulaiman, dan mengaku telah mendapatkan penganiayaan dari para pelaku. Pelaku pun mulai mengintimidasi keluarga korban. Mereka menelpon keluarga Imam sambil mengirimkan video penganiayaan yang sudah dilakukan. Pada video yang viral di sosial media ini, punggung korban tampak penuh luka dan memar. Pelaku juga bertelepon dengan ibu Imam yang bernama Fauzia. Pelaku berujar jika tidak mengirimkan uang tebusan sebesar 50 juta rupiah, maka anaknya akan dihabisi dan mayatnya dibuang ke sungai. Bukan hal mudah bagi Fauzia untuk mengumpulkan uang sebanyak itu, karena kondisi ekonomi. Imam juga mengatakan pada Said, jika dirinya sudah tak sanggup lagi dengan siksaan yang diterimanya dan ingin mati saja. Kemudian pada 14 Agustus, keluarga Imam melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Di sisi lain, pelaku terus mendesak para korban secepatnya ditebus. Saat meyakini jika motif pelaku berbuat seperti itu bukan karena utang piutang atau bermasalah dengan Imam sebelumnya. Selang beberapa hari kemudian, jenazah Imam telah ditemukan warga berada di sungai yang berada di Karawang Barat, Jawa Barat. Jenazah tersebut lalu dibawa polisi menuju RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Menurut Said yang melihat langsung kondisi korban di rumah sakit, penyiksaan dilakukan dengan sangat sadis, berdasarkan keadaan fisik jenazah yang mengenaskan. Mashkur dimasukkan ke dalam mobil. Sebelumnya warga di situ sempat ingin membantu, namun karena ada suatu hal jadi tidak bisa. Mereka berjumlah 5 orang pelaku. Setelah viral di sosial media, kasus ini pun sampai ke telinga pengacara kondang Hotman Paris. Pengacara yang akrab disapa Bang Hotman ini mengaku siap membela keluarga korban apabila dibutuhkan. Pesan ini ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam salah satu unggahannya memuat foto peti mati Imam, Hotman Paris menyatakan tim Hotman 911 akan bergerak ke Aceh untuk mendampingi keluarga korban dalam mengusut kematian korban. Dalam unggahan yang lain, Hotman juga membagikan rekaman suara kronologi tewasnya pemuda asal Gampong Mon Kelayu, Kecamatan Gandapura, Biraun, Nangro, Aceh Darussalam tersebut. Saat ini pelaku Praka Rizwandi Malik dan 2 orang rekannya sudah ditahan di Polda Jaya, Jakarta Selatan. Untuk menjalani pemeriksaan, Praka Rizwandi Malik sendiri merupakan salah satu anggota TNI yang tergabung dalam grup Pas Pampres. Ia merupakan anggota Tawalis 3-3-11 Kice Walyas Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan dengan nomor registrasi pusat atau NRP 311307730300694. Diketahui Praka Rizwandi ia berasal dari keluarga sederhana di Provinsi Aceh dan saat ini tinggal di DKI Jakarta untuk menjalankan tugas negara. Pria yang masih berusia 29 tahun ini diketahui merupakan seorang penganut agama Islam. Dia merupakan salah satu personil pasukan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Di kemiliteran Indonesia, dirinya menyandang pangkat Tamtama peringkat keempat yaitu prajurit kepala. Selain dari riwayat karirnya, tak banyak informasi yang tersebar dari Praka Rizwandi. Untuk kehidupan pribadinya diketahui Rizwandi Malik merupakan pria yang lahir pada 3 Juni 1994. Diduga akun Facebook miliknya yang bernama Rizwandi Malik dan akun Instagram pribadinya bernama @Rizwandi Malik. Dalam sosial media tersebut, ia kerap memperlihatkan kegiatan sehari-harinya.
Prakareswandi telah memilih seorang istri yang bernama Evi Kusniati Resvi. Beberapa sumber mengatakan bahwa istri Prakareswandi berasal dari Aceh dan saat ini berprofesi sebagai bidan. Keduanya diketahui menikah sejak 17 November 2018 dan telah memiliki 1 anak laki-laki. Berdasarkan latar belakang Prakareswandi tersebut, banyak pihak yang menduga bahwa ia melakukan aksinya karena alasan ekonomi. Pihak Pomdam Jaya sendiri telah menyampaikan motif penculikan dan penganiayaan Imam Mashkur yang dilakukan oleh anggotanya. Dirangkum dari beberapa sumber, dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar mengungkapkan aksi tersebut diduga terkait pemerasan. Para pelaku sengaja menculik imam karena bersangkutan merupakan pedagang obat ilegal. Pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres merupakan pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada sosok VVIP atau Very Important Person. VVIP yang dimaksud bukan hanya presiden dan wakil presiden beserta keluarga, tapi juga mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarga, dan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Pas Pampres juga bertugas menyelenggarakan fungsi protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Pas Pampres adalah salah satu bagian dari Badan Pelaksana Pusat Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari prajurit pilihan dari berbagai cabang kesatuan khusus dan elit di TNI seperti dari Kostrad, Kopassus, Rider, Marinir, Kopaska, Paskas, dan Polisi Militer. Jadi jika disimpulkan bahwa para anggota Pas Pampres adalah orang-orang yang dekat dengan Presiden, namun sampai saat video ini dibuat, Bapak Presiden Jokowi maupun pihak istana yang lain belum memberikan respon terkait kasus Prakareswandi yang saat ini sedang viral. Sementara itu, Komandan Pas Pampres Majen Rafael Granada Bey telah angkat suara soal anggotanya yang telah merenggut nyawa Imam Mashkur. Rafael menuturkan terkait kasus itu saat ini sedang ditangani oleh pihak berwenang, dalam hal ini Pomdam Jaya. Rafael turut menyebut saat ini Pomdam Jaya telah melakukan penahanan terhadap Prakareswandi Manik guna kepentingan proses penyelidikan. Rafael juga menuturkan Prakareswandi bakal diproses secara hukum jika yang bersangkutan terbukti melakukan aksi penganiayaan seperti yang viral di media sosial. Sementara itu, dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar belum berbicara banyak mengenai kasus ini. Ia hanya menyampaikan pihaknya sedang menangani kasus tersebut. Berbeda dengan para bawahannya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono justru bersikap tegas dengan kasus yang melibatkan anggotanya ini. Laksamana Yudo memastikan akan mengawal langsung proses hukum terhadap 3 prajurit yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Laksamana Yudo menjamin pelaku bakal dihukum berat atas perbuatannya. Bahkan orang nomor 1 di instansi TNI ini juga setuju agar pelaku dihukum mati sebagai hukuman terberat.